Selalu hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Rehan Pratama, Technical Analyst dari BRI dan Reksa Sekuritas. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu karena pembahasan saham di sini hanya sifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Pak Rehan atau Mas Rehan ini udah 10 tahun berpengalaman di industri finance dan capital market sebagai analis sekaligus trader saham, gold, dan forex. Beliau memulai karir sebagai investment trade dealer di Wimova International Investment, lalu menjadi analis sekaligus menjadi pengajar di LME Institute Saham Rakyat dan analis teknikal di BRI dan Reksa Sekuritas. Dan sebagai tambahan nih dari saya yang memang sering banget ngikutin screen barnya Mas Rehan dan sering banget mendapatkan rekomendasi dari Mas Rehan, memang rekomendasi dia banyak banget yang Jitu atau Talkchair ya. Jadi kalian hari ini kita berkesempatan untuk belajar banyak dari Mas Rehan. Silakan Mas Rehan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Cirita. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk undangannya Cirita dan untuk rekan-rekan yang sudah ikut join dan mau belajar ya di hari Sabtu begini. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai smart money concept ya. Jadi pertama tujuan kita mempelajari smart money ini semoga yang dari sebelumnya kita belum bisa membaca arah harga, kita jadi bisa mengetahui kira-kira arah harganya akan bergerak kemana, apakah akan naik atau turun. Kemudian yang kedua, semoga dengan mempelajari smart money ini kita bisa menentukan kapan waktu kita untuk entry dan kapan waktu kita untuk exit di market. Oke. Untuk smart money konsep ini sendiri, smart money itu merujuk kepada big money atau institusi besar ya yang memiliki modal atau kemampuan yang dapat menggerakkan arah harga, membalikan arah harga, bahkan membuat manipulasi pada pergerakan harga. Nah, kita akan mempelajari di dalam grafik bagaimana pola-pola mereka menggerakkan harga dan membuat manipulasi pasar yang demikian. Nah, bedanya apa sih dengan technical analysis biasa smart money concept ini? Sebenarnya ya yang membedakan hanya pendekatannya aja ya. Untuk smart money concept ini pendekatannya kita hanya menggunakan price action dan juga market structure. Artinya kita tidak pakai indikator apapun, kita nggak pakai indikator seperti moving average, RSI, stochastic dan yang semisalnya. Kita hanya fokus kepada price action dan juga market structure-nya. Dan sebenarnya SMC ini sendiri lebih populer di kalangan trader forex ya dibandingkan trader saham, tapi kita akan coba mengaplikasikannya di pasar saham, kira-kira apakah bisa strategi ini kita terapkan di pasar saham. Ya, mungkin kita coba masuk ke pembahasannya. Nah, untuk SMC sendiri sebenarnya ini terinspirasi dari Richard Wyckoff ya. Ini seorang pionir dalam analisis pergerakan harga berdasarkan perilaku big money atau biasa kita sebut dengan smart money. Jadi Wyckoff ini mengembangkan konsep penting seperti akumulasi dan juga distribusi dan manipulasi pasar yang menjelaskan bagaimana big money menggerakkan pasar dengan cara yang sulit diantisipasi oleh trader retail. Kan terkadang trader retail itu seringkali terkecoh ketika misalkan kita meletakkan stop loss di bawah support. Seringkali harga itu men-trigger support stop loss kita, lalu setelah itu harga naik cukup signifikan. Nah, itu tidak untuk kemungkinan itu dilakukan secara sengaja oleh smart money ya, dengan tentunya tujuan dan kepentingan mereka. Makanya kita nanti akan coba di SMC ini membahas bagaimana mereka melakukan hal tersebut ya. Kemudian dengan melihat jejak yang ditinggal oleh big money pada grafik, trader bisa memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan trading. Nanti yang akan kita pelajari pada hari ini di smart money ini ada konsep seperti order block, ya, kemudian ada imbalance dan juga liquidity. Liquidity itu terkait dengan bagaimana smart money ini membuat manipulasi di pasar. Cuman mungkin kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kita akan fokus dulu ke order block dan imbalance, kemudian kita akan mempelajari market structure-nya ya. Jadi kita fokus ketiga itu untuk hari ini. Yang pertama order block, imbalance dan juga price action, market structure. Nah, pertama kita masuk membahas market structure dulu ya.
Untuk market structure sebenarnya ini merupakan market structure pada pergerakan harga yang sedang bullish. Misalkan market structure-nya kalau bullish higher high, higher low. Kalau downtrend ya lower high, lower low. Sebenarnya ini merupakan pengetahuan basic ya kalau kita belajar analisis teknikal. Ini kita juga pakai di SMC. Tujuannya adalah untuk mengetahui arah harga akan kemana dan kapan dia akan berbalik arah. Ya kurang lebih seperti ini bentuknya market structure yang dari bullish menjadi bearish. Ketika bullish formasinya higher high, higher low. Ya, yang perlu diperhatikan dan yang perlu diingat adalah ketika harga menembus higher high, ini kita tandai dengan BOS ya. BOS itu artinya breakout structure. Ini merupakan perlu diingat ya, karena ini akan kita pakai nanti ke depannya untuk strategi trading kita. BOS ketika harga menembus higher high, tandanya itu harga akan melanjutkan trennya ya ketika terjadi breakout structure. Kemudian ketika harga turun menembus higher low di sini, ini kita sebut sebagai change of character ya, yang sebelumnya dia bullish menjadi bearish. Jadi karakternya sudah berubah, strukturnya berubah, yang sebelumnya lower low, higher high, higher low menjadi lower low, lower high. Yang sama di sini juga ada BOS, breakout structure ketika harga tembus lower low, tapi kita nggak akan pakai di strategi kita kali ini karena di pasar saham Indonesia kita hanya bisa buy ya, kita nggak bisa short sell. Jadi kita akan fokus kepada breakout structure ketika harga menembus higher high. Ya, ini kurang lebih keterangannya seperti ini. Ya, mungkin kita akan coba lihat langsung contohnya di saham BMRI ya. Jadi merupakan salah satu pergerakan saham yang terlihat market structure-nya cukup jelas. Ini ketika uptrend higher high di sini, higher low. Di sini ada breakout structure. Kemudian higher high, higher low dan breakout structure. Di sini ada change of character ya, ketika harga menembus higher low. Nah, setelah itu formasinya berubah menjadi lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, yang pertama ini dulu yang kita pelajari. Ini mohon diingat terutama bagian BOS-nya ya, karena nanti akan kita pakai untuk strategi trading kita ke depannya. Next ya, kita coba ke materi berikutnya, yaitu order block. Jadi kita bahas dulu definisinya apa. Di order block itu adalah area di mana smart money menempatkan order dalam jumlah yang besar yang menyebabkan terjadinya pergerakan harga impulsif ya. Kuncinya itu yang menyebabkan pergerakan harga impulsif seperti kita lihat di sini. Order blocknya di candle merah, kemudian setelah itu ada pergerakan harga impulsif ya. Jadi candle merah ini kita sebut sebagai order block, yaitu smart money meletakkan order dalam jumlah yang besar ya. Dan juga itu meninggalkan ketidakseimbangan, jadi ada imbalance nanti pada pergerakan harga yang akan kita bahas ya di part berikutnya. Kemudian order block yang valid harus disusul dengan imbalance dan BOS. BOS tadi yang kita bahas, breakout structure. Jadi ada dua elemen ini, ada breakout structure dan juga imbalance ya. Jadi imbalance nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah imbalance ya. Imbalance itu ada di area ini, atau biasa kita sebut juga dengan fair value gap ya, atau FVG. Jadi imbalance ini terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual, sehingga ada gap di sini ya antara dua candle ini. Jadi area gap ini kemungkinan besar akan ditutup. Ya, jadi area imbalance dapat memberikan petunjuk penting di mana harga kemungkinan akan kembali untuk mengisi ketidakseimbangan tersebut sebelum melanjutkan trennya. Jadi area imbalance ini dan area order block ini bisa kita manfaatkan sebagai area untuk entry. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba lihat kira-kira di chart contohnya seperti apa ya. Nah, ini contoh di saham BMRI tadi. Tadi kan BMRI kita bahas ya. Kita cari dulu order blocknya. Order block pertama yang kita lihat ada di higher low ini ya. Kenapa ini kita sebut sebagai order block? Karena setelah candle ini harganya naik cukup signifikan ya. Kemudian juga ada imbalance di sini. Ada gap ya. Ketidakseimbangan antara buyer dengan seller setelah ada order block ini. Kemudian juga disusul dengan breakout structure. Jadi strateginya adalah ketika kita melihat ada order block atau imbalance, kita akan entry di situ. Ya, makanya ketika kita lihat harga turun memasuki area order block, di sini ada terjadi penguatan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat secara risk to reward-nya ini cukup menarik ya, karena order block, kalau kita entry di order block itu stop loss-nya biasanya kecil.
karena areanya dekat area support. Kemudian TP-nya kita bisa jauh ya, apalagi kalau trennya masih naik. Ya, ini kemudian ini contoh order block. Order block itu dia terletak di imbalance, di higher low. Setelah itu dia harus disusul dengan imbalance atau fair value gap. Ya. Kemudian disusul dengan BOS, breakout structure ya, atau ketika harga breakout higher high. Nah, kalau mau lebih aman lagi, posisi imbalance-nya harus berada di bawah 50% Fibonacci return retracement. Ya. Tujuannya agar dapat menjaga risk to reward kita agar tetap terjaga dengan baik ya. Karena kalau kita entry-nya di atas 50% pasti stop loss-nya jauh, kemudian TP-nya sedikit. Kadang imbalance ini bisa muncul juga nih di atas 50% ya. Makanya kita biasanya abaikan yang di atas 50% imbalance-nya. Ya. Kita pakai imbalance yang berada di bawah Fibonacci internal retracement 50% ya. Biar yang paling bagus yang dekat dengan order block. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk konsep market structure saya rasa itu mudah dipahami ya. Kemudian order block tadi, order block ini juga cukup mudah. Dia adalah candlestick sebelum terjadi pergerakan harga impulsif. Kemudian ini juga harus disusul dengan imbalance ya. Nah, imbalance itu adalah ketidakseimbangan yang terjadi setelah muncul order block. Ya, jadi ibaratnya ini terlalu banyak buyer sehingga tidak ada seller. Makanya di sini ada area kosong ya, yang kemungkinan besar akan ditutup sebelum harga melanjutkan arah tren. Ya. Ya, mungkin kita akan coba lakukan simulasi kali ya di saham realnya. Mungkin saya coba stop screen dulu. Ya. Ini sekarang kita buka chart IHSG ya. Kita coba mundur 5 tahun ke belakang. Kita coba mundur ke tahun 2019 berarti ya. 2019 Januari. Nah, kurang lebih di sini. Nah, kita akan coba ganti sahamnya dengan saham contohnya yang likuiditasnya cukup baik ya. Salah satunya sahamnya ASI. Ya. Nah, kita akan coba terapkan apa yang sudah kita pelajari tadi, singkat yang kita pelajari tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan coba terapkan di sini. Kira-kira kalau kita trading menggunakan 3 konsep tadi, yaitu market structure, terus order block dan imbalance, bagaimana hasil trading kita di akhir. Yang pertama kita lihat market structure-nya dulu ya. Jadi market structure-nya ini tadi gunanya adalah untuk melihat arah harga akan kemana. Kalau dia naik berarti kita akan mencari buy ya. Sekarang market structure-nya bullish. Ya, ini jelas ya bullish ya. Berarti kita tinggal tunggu sampai muncul ada imbalance. Sekarang sih ini belum ada imbalance ya, jadi kita akan biarkan dulu dia bergerak. Ya. Ini dia mulai sideways ya. Oke. Nah, ternyata sebelum harganya malah terjadi change of character ya. Yang tadinya bullish menjadi bearish, artinya kita tidak akan ambil decision apapun karena arah marketnya turun ya. Karena di pasar saham Indonesia kan kita nggak bisa short sell, jadi kita akan biarkan dia turun sampai nanti muncul tanda-tanda. Nah, ini sudah kelihatan ya. Di sini sudah ada change of character dari bearish menjadi bullish. Nah, kita akan cari kira-kira ada order block apa nggak di sini ya. Di sini di titik low ini ada order block 1, karena setelah candle ini ada penguatan harga cukup signifikan. Ini order blocknya di sini ya. Sebentar. Ini change of karakternya. Kemudian disusul dengan imbalance-nya juga ada. Ya. Ini imbalance-nya di sini. Ya. Nah, ini kita bisa bilang ini order blocknya cukup valid ya, karena ada imbalance dan ada breakout di sini ya. Nah, kita coba entry ketika harga koreksi ke area ini. Jadi kita biarin dulu nih. Nah, kita tunggu. Oke, ini udah masuk ya. Dan sudah ada rejection sedikit. Coba kita entry. Nah, kalau kita entry sekarang, kita akan lihat berapa sih kira-kira risk to reward yang kita punya. Ya. Risk to rewardnya dari titik harga sekarang ke resisten. Kan resistannya di sini ya. Atau kita bisa pakai body juga bisa.
kemudian stop lossnya sedikit di bawah order block. Nah, itu kurang lebih hampir 1:5 ya, atau 1:4. Ini kan kalau kita trading dengan risk reward seperti ini, sekalipun misalkan win rate kita 50%, tentunya di akhirnya kita akan tetap mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Jadi kita akan pertahankan cara ini ya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Ya, ternyata dia malah turun ya. Ya, ini malah turun menembus support. Artinya apa? Artinya nggak apa-apa, kita cut loss dulu. Nanti kita sudah ada 1 loss ya untuk sejauh ini. Kita coba lihat ya, 1 loss. Oke, berarti marketnya lanjut bearish. Itu dia, kita pentingnya memahami market structure ya. Jadi selama dia bearish kita nggak akan entry dulu deh. Hapus dulu. Sebentar ya. Nah, kita hapus, kita tunggu sampai nanti harga sudah mulai bullish kembali. Minimal terjadi change of character ya. Ini masih rebound. Ini kalau ada change of character harusnya dia menembus high yang ini ya. Kita tunggu ya. Oke, ini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai tembus change of character. Sebentar. Ya. Nah, sekarang kita cari apakah ada order block apa enggak di sini. Di sini ada ya. Di sini ada candle kecil yang disusul oleh pergerakan harga impulsif. Setelah itu ada juga imbalance di sini, ada gap di sini. Ya. Artinya sebelum ada gap di sini juga ada breakout ya. Artinya ini cukup valid order blocknya, kita akan entry nanti ketika ada koreksi ke situ. Nah, ini sudah mulai koreksi ya. Ini sudah mulai menguji area imbalance ya. Jadi kita bisa entry di 2 area ya, antara imbalance atau order block. Kita tinggal pilih aja nanti. Kita lihat. Ini malah mantul nih, kita belum sempat entry. Apa kita biarin dulu. Ya, sudah mulai masuk imbalance, kita coba entry ya. Nah, ini dengan risk rewardnya lagi-lagi, kalau kita entry di sini ini berapa? Risk rewardnya ini hampir 1:2. Ini tetap oke ya risk rewardnya. Karena kita entry-nya di imbalance bukan di order block. Kita coba lihat setelah itu. Oke, dia ternyata masuk order block ya. Masuk order block. Setelah itu dia mantul. Ya, sudah menyentuh resisten, artinya sudah boleh profit taking. Ya. Nah, sebenarnya area resisten ini adalah TP minimum ya. Karena kalau kita tahu arahnya bullish, harusnya resisten ini ditembus dan masih bisa lanjut naik. Tapi karena kita hanya mau ngetes strateginya, kita nggak apa-apa TP-nya di resisten aja. Berarti udah 1 loss, 1 profit ya. Dan 1 profit ini sudah menutup kerugian di awal kita tadi. Kita coba lanjut lagi. Sekarang kan kita, artinya kita tinggal menunggu order block berikutnya. Kita tunggu dia breakout structure lagi. Di sini ada resisten. Apakah akan breakout? Ternyata belum ya, ini masih sideways. Nah, ini udah breakout nih. Sudah breakout, ada breakout structure, BOS, market structure yang kita pelajari tadi, diingat ya. Kemudian ada order block nggak di sini? Di ujung sini nggak ada, tapi di sini kelihatannya bakal terbentuk order block ya. Karena candle kecil ini, setelah candle kecil ini ada pergerakan harga yang impulsif. Kemudian juga ada breakout structure. Kemungkinan juga ini akan ada imbalance, area kosong di sini. Kita coba lihat. Ya, betul ya. Ada imbalance. Oke, jadi kita tunggu harga koreksi ke area imbalance ini. Kita coba cek ya. Udah mulai masuk. Boleh entry sekarang apa enggak? Atau kita tunggu order block? Ini kita sebenarnya bisa nunggu di 2 area itu. Cuman karena kita misalkan takut ketinggalan ya, kita boleh entry sekarang di area imbalance. Nanti kita TP di resistance. Nanti kita TP di sini. Atau boleh di bodinya juga ya. Coba kita lihat. Oke, ternyata lanjut koreksi. Oh, bahkan menembus ya. Bahkan tembus. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah dia... Oh iya, udah. Oh, ini artinya sudah terjadi change of character. Yang tadinya bearish,
bullish menjadi bearish. Berarti kita biarin dulu ya. Benar ya, setelah dia terjadi change of character, harga turun signifikan, kita nggak akan ambil posisi apapun. Nanti di akhir kita akan ambil kesimpulan ya, kira-kira dengan strategi ini keuntungannya apa, kemudian kekurangannya apa ya. Nah, ini sudah terjadi breakout structure. Di sini ada breakout structure ya. Kemudian imbalance-nya ternyata di sini ada. Ada order block, kemudian disusul dengan imbalance. Oke. Tapi ternyata di sini juga ada dua nih. Ada satu lagi order blocknya ya. Candle kecil disusul candle besar dan ada imbalance-nya juga. Jadi kita boleh manfaatkan salah satu area order block ini untuk entry ya. Kita coba cek. Jadi kita tinggal tunggu nih koreksinya. Apakah dia akan koreksi ke area itu atau enggak. Ternyata dia breakout structure lagi. Nanti kita cari order block yang baru ya. Di sini ada order block baru. Kemudian disusul dengan ada imbalance. Ya. Tinggal kita tunggu ya, area koreksi masuki area ini untuk entry. Ini sudah masuk sih sebenarnya. Kita coba entry ya. Tadi langsung naik. Karena udah lebih resistan, langsung kita TP. Berarti so far kita sudah profit 2, loss 2, tapi profit kita sudah menutup loss 2 kita yang tadi ya. Tetap positif ujung-ujungnya. Sekarang kita biarkan dia naik lagi. Bahkan dia sempat koreksi lagi, ini bisa kita entry 2 kali sebenarnya ya. Koreksi lagi ke order block, tapi cuma kita nggak ambil deh. Nah ini kelihatannya bakal ada breakout structure lagi. Kita tunggu aja ya. Ya betul ya, breakout structure. Oh belum ya. Masih belum, masih sideways. Oh malah kayaknya ini akan ada change of character ya, dari naik menjadi turun. Jadi kita gak akan ambil posisi. Ya benar ya, turun setelah dia terjadi change of character. Jadi penting juga nih kita mempelajari market structure tadi agar kita bisa mengetahui arah harga. Oke, next kita lihat lagi di sini ada change of character. Harganya breakout. Apakah ada order block apa enggak? Di sini ada order block ya, candle kecil. Kemudian disusul dengan imbalance. Dan disusul dengan breakout structure. Kita tinggal tunggu harga koreksi ke area ini untuk entry. Ya, naiknya cukup signifikan. Ya, udah lumayan turunnya ya. Nah, kita tinggal tunggu areanya masuk ke harga masuk ke area kita. Oh enggak, ternyata dia breakout structure lagi. Di sini ada imbalance lagi ya. Kemudian, ada order block dan ada imbalance lagi. Ya, kita coba lihat, tunggu dia koreksi ke situ untuk entry. Nah, ini udah masuk sebenarnya ya. Nah, kita ambil nggak ya? Coba kita lihat dulu ya. Oh, dia langsung naik. Harusnya kita udah bisa masuk tadi. Ya, di area imbalance, tapi ini langsung naik nggak apa-apa. Dia malah breakout lagi ya. Ya, di sini ada order block lagi. Order block dan ada imbalance lagi ya. Nah, ini sudah masuk area imbalance kita ya. Kita coba entry di sini. Nah, karena order blocknya berada di atas support, maka stop lossnya kita akan taruh di bawah support ini ya. Ya, ternyata tembus. Oh, sebentar. Ini tembus. Coba kita lihat pergerakan harga berikutnya.
ini sudah turun ya. Kita sudah dapat 3 loss, 2 profit. Nanti kita lihat ujungnya apakah kita tetap profit apa enggak. Oke, ini udah beres ya. Oke. Nggak apa-apa, kita coba lihat. Kita tunggu sampai terjadi break of change of character lagi. Ya, masih belum ada, trennya masih bearish, masih lanjut turun. Nah, ini sudah mulai ada change of character di sini. Apakah ada order block? Ini ada kecil, coba kita tandai dulu ya. Ini candle kecil. Oh enggak deh, ini bukan order block ya. Karena next candle-nya nggak impulsif, jadi kita biarin aja dulu. Ya, di sini ada calon breakout structure, coba kita lihat. Ya, breakout structure tapi tidak ada order block ya. Jadi kita nggak akan entry. Ya, di sini ada calon lagi nih, calon breakout structure, tapi di sini sudah mulai kelihatan ada order block. Ya, kita lihat di sini order block. Ya, kemudian di sini ada imbalance. Apakah dia akan breakout? Kita lihat. Kalau breakout ini bisa kita buat entry nanti. Ya, berarti ini order block yang ini valid ya, karena sudah ada imbalance dan sudah ada breakout structure. Ya, kita tunggu dia koreksi. Oh sebentar, di sini ternyata ada breakout structure lagi, ya. Nah ini ada breakout structure lagi ya, kita lihat di sini. Kemudian ada imbalance juga, ada imbalance juga di sini. Berarti ini ada order block yang baru. Kita akan coba mungkin entry di sini ya. Di area imbalance ini dia masuk order block. Oke, mantul dari order block ya. Target kita di resisten, tapi resisten yang ini dulu mungkin, dan di body. Nah udah kena ya, berarti kita bisa mulai TP ya. So far 3 profit 3 loss, dan setelah itu apa yang terjadi? Change of character ya, jadi bearish lagi ya. Artinya kita nggak akan entry lagi setelah bearish ya. Kita biarin dulu dia turun, kita tunggu lagi sampai nanti ada change of character. Nah sini sudah ada ketinggalan gitu. Nah ini udah ada ya change of character di sini. Terus order blocknya ada di sini ya. Kemudian ada imbalance juga, tapi imbalance-nya ini cukup lebar nih kalau kita lihat. Nah kalau cukup lebar gini gimana cara kita antisipasinya? Nanti kita coba gunakan Fibonacci retracement ya. Kita ambil imbalance-nya yang di bawah 50% yang tadi kita bahas. Ya ini masih belum koreksi ya, masih lanjut naik terus. Oke, ini sudah mulai koreksi. Kita coba tarik Fibonacci-nya dari titik low ke high. Kita akan ambil imbalance-nya yang di bawah 50%. Ini semuanya di bawah 50% sih. Berarti kita udah bisa masuk di area imbalance ini ya. Kita coba cepetin lagi. Nah, udah mulai masuk ya. Masuk area imbalance, kita akan coba entry. Coba kita hitung risk reward-nya, kayaknya lumayan ini. Di bawah order block, kemudian targetnya di atas resisten. Ini risk reward-nya 1:2, lumayan ya. Ya sudah mulai naik ya. Ketika harga masuk ke area imbalance, kita TP kita tadi di sini. Mudah-mudahan kena TP. Koreksi ya. Oke, biarin dulu.
yang terjadi. Nah ini kita hati-hati nih, kalau seandainya nanti dia turun di bawah ini ada tanda-tanda akan terjadi change of character. Jadi kita bisa fleksibel ya, kita nggak mesti TP di sini. Kalau seandainya dalam perjalanan harga sekarang ke area TP ada change of character, kita bisa langsung jual. Kita coba lihat ya. Nah, ini udah mulai tembus. Nah kita sudah tembus ya, kita udah bisa jual. So far ada 3 loss 4 profit. Ujung-ujungnya masih profit. Coba kita lanjut lagi. Ini sudah mulai bearish ya. Kita biarin dulu selama dia bearish. Kita nggak akan entry. Oke. Ini sudah ada apa namanya, change of character di sini. Ada order block apa enggak? Di sini ada order block. Ya. Terus ada imbalance juga di sini. Nah, kita akan entry kalau dia koreksi ke situ. Kita coba lihat nanti ya, akhirnya gimana. Oke, dia langsung breakout ya. Ada breakout structure. Order blocknya pindah ke sini. Ya. Kemudian di sini ada imbalance-nya di sini berarti. Ya, imbalance-nya di sini. Order block-nya di sini karena setelah candle ini terjadi penguatan yang cukup signifikan ya. Nah, ini karena imbalance-nya cukup lebar, maka kita akan entry di area yang di bawah 50%. Kita coba lihat ya. Ya, sudah masuk 50%, kita coba entry sekarang. Yes, tapi dia sempat masuk order block juga ya. Harusnya kita bisa entry di sini juga, tapi nggak apa-apa. Karena kita tadi takut ketinggalan. Oke, next. Terus sudah kena TP1. Ya. Oke, nextnya sudah breakout structure lagi ya. Kemudian di sini ada imbalance. Ada order block maksudnya. Nah, kemudian disusul dengan imbalance. Kita akan entry lagi kalau dia sudah breakout structure dan koreksi. Oke, sudah koreksi. Nah, kita coba entry di sini. TP di resisten ya. Ya. Sudah TP. Nextnya apa? Nextnya kita lihat market structure-nya. Kita tunggu dia breakout structure lagi untuk entry. Breakout structure apakah ada imbalance? Imbalance-nya belum ada ya. Oke, malah yang terjadi adalah change of character jadi bearish nih harusnya setelah ini. Kita biarin, belum ya. Ya sudah bearish di sini ya. Ya, kita sudah mulai masuki 2024. Sebentar lagi trading kita selesai. Kita lihat hasilnya gimana ya. Nah, di sini ada resisten di sini. Kita tunggu dia change of character di sini. Apa yang terjadi? Masih lanjut bearish. Nah, berarti belum entry ya. Di sini sudah ada change of character ya, tapi tidak ada order block. Mungkin kita bisa pakai breakout structure yang ini. Kemudian ini ada order block 1, ada imbalance di sini, ada gap ya. Kita coba lihat nextnya gimana. Oke, sudah selesai ternyata. Ya, so far win rate-nya kita 66% untuk saham ASI selama 5 tahun ke belakang. Memang trading kita tidak banyak. Mungkin kalau kita bisa simpulkan ya dari menggunakan strategi yang kita pelajari tadi. Pertama, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama, kita bisa melihat arah harga akan kemana. Jadi kita otomatis tidak akan nyangkut kalau kita memahami market structure-nya. Kemudian jika kita entry menggunakan order block, otomatis kita akan mendapatkan risk to reward yang bagus ya, yang
minimal 1:2 atau bahkan bisa sampai 1:4. Otomatis jika kita trading jangka panjang, meskipun win rate kita 50%, ya in the end kita juga tetap akan mendapatkan keuntungan. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya yang paling kita akan mendapatkan akan banyak kehilangan kesempatan untuk trading ya, karena kita hanya menggunakan metode itu. Makanya lebih baik kita kombinasikan lagi dengan metode lain. Misalkan kalau kita juga menggunakan analisis teknikal yang biasa, ya kita bisa pakai chart pattern, kita bisa pakai indikator. Jadi yang kita pelajari hari ini sebenarnya cuma tambahan aja dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan cerita pas 35 menit ya. Oke. Makasih banget Mas Rehan untuk penjelasannya. Banyak banget nih yang komen-komennya katanya bagus nih penjelasannya. Nah, memang ini udah ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mau nanya, berarti kalau untuk pakai metode ini kita cuma fokus ke candle aja ya? Nggak pakai kayak yang tadi kamu bilang nggak pakai MACD, nggak pakai RSI, jadi full cuman pakai candle tok ya? Betul. Untuk melihat order block dan imbalance cukup lihat candlestick-nya. Sama kita perlu juga perhatikan arah trennya, baca market structure-nya tadi, melihat higher low-nya juga. Gitu. Berarti fokus pakai satu ini pakai candle doang ya? Oke. Terus nih ada juga yang nanya nih ya, kalau deh Bang, mohon kita mungkin coba jawab pertanyaan nih, banyak banget yang udah nanya. Mohon katanya minta dibahas tentang saham BMBL. Saham BMBL sama apa ya? Aku bacanya BMRI, taunya BMBL. Aduh, BMBL itu dari IPO kacau. Dari BMBL. IPO udah distribusi waktu dari IPO. Aduh, ini nggak emang bisa dibaca nih kalau chart begini? Kalau chart begini sih biasanya kita skip ya, karena candlestick-nya juga berantakan sih. Candlestick-nya berantakan, volumenya juga sangat-sangat tipis, dan ini dari IPO juga udah nggak bagus ya GCG-nya, karena begitu IPO udah langsung turun. Sekarang harga cuma berapa perak dan masih ada di papan Axel, jadi susah. Ini takutnya sangat mudah dimanipulasi oleh beberapa kelompok takutnya, karena kan harga 4 perak, mereka gampang corner terus gampang tarik, jadi susah deh. Nah, mungkin kita akan masuk ke Barito ya. Mohon penjelasannya tuh bagaimana sih kalau Barito? Kita coba lihat Barito ya, BRPT. Ya, kalau BRPT ini tergantung ini mau kita bahas pakai cara yang mana ya. Cuma kalau kita bahas teknikal biasa aja kali ya. Iya. Teknikal biasa ya trennya sideways. Cuman ini baru tipe support 1065. Sebentar ya. Kayaknya kemarin berkali-kali mencoba untuk break resistance tapi belum berhasil nih. Aku pikir kemarin Jumat udah bakalan break karena memang didukung oleh good news daripada brand yang masuk FTSE ya. Ternyata aduh ada ini. Ada kejutan iya yang bikin semuanya pada bengong, karena ini pertama di history ada saham udah masuk ke indeks internasional tiba-tiba bisa ada perubahan gitu, seumur-umur nggak pernah. Jadi kan jadi plot twist ya, mudah-mudahan itu ada revisi atau apalah, kita nggak tahu lah, karena kalau brandnya sampai turun kan kadang-kadang indeksnya kan tarik-tarik juga, saham yang bagus pun jadi terkoreksi juga ya. Kalau ini secara teknikal bagaimana? Ya, untuk BRPT-nya secara teknikal mungkin ini mesti hati-hati ya, karena sudah tembus support. Ini ada kemungkinan dia tembus support berikutnya di 1000. Paling ini lebih aman kalau kita mau entry ya, kita tunggu nanti harganya naik di atas 11.30 lagi. Kalau sekarang arahnya sih masih turun. Ini mesti hati-hati. Itu gap down ya kemarin ya? Iya, ada gap. Oke. Iya, ini susah sih karena ini sih saham grup ya. Jadi kalau grupnya lagi ada berita yang mengagetkan biasanya ketarik-tarik juga sih. Terus kalau saham PANI bagaimana? Ada imbalance-nya di mana nih Kak katanya? Ya, kita coba cari ya PANI ya. Untuk PANI imbalance-nya berarti kita coba lihat candlestick-nya ya. Di sini ada imbalance 1 ya.
Mungkin pakai ini biar lebih gampang. Ini satu, ada banyak imbalance-nya sebenarnya. Nah, kita cari yang Aku tuh masih bingung loh, Rehan. Imbalance itu ya, apa sih sebenarnya tadi? Agak ke skip aku. ya imbalance itu ada gap ya antara Oh, yang 3 candlestick ini misalkan. uh-uh. Eh, jadi setelah ada order block itu kan pertama yang ini candle kecil ini ya. Iya. Jadi itu dia di-trigger dengan pergerakan harga impulsif. Ya, biasanya meninggalkan ketidakseimbangan sehingga buyer misalkan kalau ini mendominasi nggak ada sellernya, jadi di sini ada area kosong nih di tengah-tengah ini. Jadi misalkan kalau dia ada ekornya, candlesticknya ada ekornya, nggak sampai sini. Artinya ada gap. Nanti kalau gap candlestick ekornya di sini, gapnya di sini. Oke. Gitu. Itu Kalau di sini ada ekor, ya berarti gapnya yang kecil ini. Oh, oke. Itu yang nama imbalance. Imbalance, ketidakseimbangan antara buyer dengan seller. Jadi di sini nggak ada sellernya lah ibaratnya. Oke. Gitu. Oke. Ngerti. Cara bacanya begitu. Coba kalau untuk Pani, imbalance pasti ada banyak ya, karena di sini harganya naik terus. Iya. Kita cari aja imbalance yang valid itu di dekat order block. Order block itu yang tadi ya, yang yang candlestick kecil sebelum terjadi pergerakan harga impulsif, berarti ya order blocknya yang valid ya yang di sini. Area ini berarti kalau koreksi bisa entry di sini. Nah, kalau kita combine sama moving average, ternyata areanya juga dekat dengan moving average 20. Bisa aja nanti dia ketahan di moving average 20 koreksinya begitu. Kurang lebih ada di area 7650 sampai 8600. Oke. Nanti materinya kita share lagi kali ya kalau misalkan masih ada yang bingung. Iya sih. Soalnya ini emang something yang kalau buat aku tuh agak-agak beda gitu. Karena mungkin ini lebih banyak kayak tadi Mas Rehan bilang, banyak dipakai di forex ya. Jadi kayak mungkin kita dari istilah juga sesuatu yang agak baru buat aku sih gitu. Oke. Bu, nah ini ada yang nanya, kalau tahu bullish atau bearish itu dari mana Kak? Ini mungkin ininya juga baru belajar nih. Tahu bullish atau bearish? Mungkin bullish itu arahnya adalah naik, bearish itu kalau dia tembus ke support, atau support itu harga yang berapa kali dites ya, kayak gitu ya, terus turun. Ya, tahu bullish dan bearish itu biasanya kita dari market structure-nya ya, yang tadi kita bahas. Kalau market structure bullish ya, kita lihat formasinya, higher high, higher low ya. Kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kalau bullish nih higher high, di sini higher low. Ya kurang lebih begini ya. Kalau bearish ya tinggal kebalikannya. Kalau bearish turun, iya. Kalau bearish itu arahnya ke bawah, kayak tangga ke bawah. Kalau bullish itu arahnya ke atas. Artinya saham itu berpotensi naik gitu. Sampai dia satu titik, misalnya terjadi pembalikan arah, nah terus dia turun, namanya jadi bearish gitu sahamnya. Mungkin kayak gitu ya. Nah tadi ini kan pertanyaan sebenarnya tadi kita udah nanya ya, kalau untuk dia nanya menemukan order block itu sama imbalance tadi kita udah jawab ya. Kalau order block tadi udah dijawab juga ya, katanya menanyakan cara menemukan order block. Ini nggak ada suaranya apa gimana ya? Oh ya, ini Raihan dia nanya cara menemukan order block. Cara menemukan order block. Mungkin kita coba share lagi kali dari tadi ya. Ya, untuk order block mungkin kita bahas lagi kali. Untuk order block itu sebenarnya adalah area tadi ya, definisinya adalah area di mana smart money ini menempatkan order dalam jumlah yang besar yang menyebabkan terjadinya pergerakan harga impulsif. Jadi kuncinya adalah setelah candlestick ini ada pergerakan harga impulsif.
ya, impulsif naik. Jadi kita bilang area ini adalah area order block di mana smart money ini menempatkan ordernya. Jadi area order block itu di sini sebelum terjadi pergerakan harga impulsif. Dan area order block itu yang valid itu harus disusul dengan imbalance tadi, ketidakseimbangan antara buyer dengan seller yang meninggalkan gap di sini. Jadi valid kalau ada gap, ada imbalance di sini. Lebih valid lagi kalau dia berhasil breakout resistance atau BOS ya, breakout structure tadi. Jadi bisa ada order block, imbalance, kemudian breakout structure gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan di mana dan kapan kita meletakkan BOS dan kapan kita menemukan COCH apa tuh tadi itu. Aduh, ininya singkatan. Apakah pada saat market bullish maupun market bearish, BOS itu pada market bullish atau COCH itu pada market bearish? Ya. Coba saya pahami dulu pertanyaannya ya. Iya. Mungkin kita coba buka materi yang market structure tadi. Structure berarti yang ini. Ya, di mana dan kapan kita letakkan BOS ya. BOS itu kita letakkan kalau untuk market bullish ya, ketika harga sudah menembus higher high. Ya, ini kan tembus higher high nih. Artinya ini BOS-nya di sini. Kalau marketnya bullish, tapi kalau marketnya bearish, BOS-nya ya ketika harga menembus lower low. Ini kan breakout structure artinya. Kemudian apakah saat market bullish maupun bearish market ya betul ya. BOS itu pada market bearish. Ya kurang lebih begitu ya. Untuk BOS bullish ya tembus higher high, BOS bearish tembus lower low begitu. Oke. Dan apa ya? Kalau ini nanyain saham ya, katanya nanya petunjuk untuk saham Elsa. Ya, kita coba lihat. Elsa secara teknikalnya ini masih bullish, cuman ini lagi konsolidasi dulu jangka pendek ya. Paling kalau baru mau beli lebih aman kita tunggu dia breakout dulu ya, breakout dari resisten ini di 500 ya. Paling kalau sudah punya nanti dijaga stop lossnya di bawah 464. Jadi sekarang masih konsolidasi dulu. Iya. Mungkin kalau ini kan dekat ini garis MA bukan MA 20 ya, SMA 20 ya. Mungkin kalau mau nitip sendal boleh juga kali ya kalau di sini. Mumpung lagi dekat support ya. Iya. Ngetes ya, maksudnya kita nitip sandal dikit, kalau dia ternyata nge-break ke 464 kita cut, tapi kalau dia nembus ke 500 kita average up gitu ya. Bisa, mumpung ini kan ada risetnya kan cukup kuat ya lagi. Benar. Betul, pasti itu bisa juga strateginya begitu. Iya, kalau misalnya mau, tapi kalau misal mau sekaligus masuk ya udah nanti tunggu atau bisa juga kalau misalnya 464 itu misalnya mau ngetes beli itu wise nggak? Apa memang malah kita nggak usah jadi beli? Sebenarnya kurang disarankan ya kalau membeli harga di area support. Kali supportnya lagi bullish. Kalau ini konsolidasi. Iya sih. Dia tembus support. Benar sih. Konsolidasi langsung bearish dia. Iya benar setuju sih. Iya nih ini kayak mau antara persimpangan ya, antara dia mau lanjut ke atas atau dia mau ke bawah. Nih kalau bentuk ke bawah nih bentuknya jadi inverted head and shoulder ya. Jadi head and shoulder, sorry. Ya bisa. Kalau dia lanjut ke bawah gitu. Bisa sih, bisa. Ini shouldernya kecil tapi bisa. Iya. Dan nggak perfect sih bentuknya. Ya. Nggak rapi gitu. Oke. Terus Barito tadi kita udah bahas. Ini modelnya dipasang buy otomatis atau gimana ya? Kalau dari frekuensi trading dibanding pemantauannya in atau out kok nggak sebanding? Gimana maksudnya? Katanya dia tanya ini modelnya dipasang buy-nya otomatis atau bagaimana? Kalau dari frekuensi trading dibanding pemantauan in atau out kok nggak sebanding? Aku juga nggak ngerti sih maksudnya. Ya mungkin kalau untuk
otomatis atau enggaknya buy-nya ini bisa dua-duanya, bisa dipantau manual, bisa otomatis juga. Next pertanyaannya mungkin agak bingung juga. Bener. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan berapa persen winning rate. Nah tadi udah dijawab di akhir demo tadi yang di Saham Astra. Winning rate-nya lumayan di atas 50%. Iya, 66% karena cuma pakai satu metode tadi. Terus apa bentuk candle nggak perlu diperhatikan pas masuk order block atau di area imbalance? Nggak perlu diperhatikan. Yang penting setelah candle kecil itu dia muncul pergerakan harga impulsif ya, terus ada imbalance-nya. Gitu. Terus dia breakout structure itu tiga rules itu aja yang perlu diperhatikan. Terus ini nanya bedanya SMC dengan ICT. Jadi ICT itu inner circle trader, itu mirip-mirip ya konsepnya sebenarnya sama smart money concept. Cuma secara garis besar intinya sama-sama membaca pergerakan harga smart money. Cuma yang membedakan paling pendekatannya aja. Kalau smart money itu dia pendekatannya lebih luas ya, lebih melihat ke pergerakan harga lebih besarnya. Cuman kalau ICT lebih fokus ke pergerakan harga yang lebih detailnya. Dia lebih melihat pergerakan harga seperti liquidity void seperti itu. Mungkin nanti kita bahas itu liquidity untuk di next pertemuan ya. Bedanya cuma di pendekatannya aja, view-nya sama. Oke, terus ini ada yang nanya juga untuk saham ESA. ESA. Iya, ESA ini lagi konsolidasi, mulai sideways ya. Kalau kita lihat trennya, terus posisi harganya juga sudah bergerak di bawah garis MA. Kemungkinan besar akan menuju support berikutnya di 760. Jadi wait and see dulu ya, jangan di buy dulu kalau mau buy. Tunggu nanti dia naik di atas garis MA atau dia tembus resisten. Iya, dia udah tembus ya garis MA-nya ya. Iya. Agak resiko juga nih. Kalau misalnya mau tes 760 tadi 760 nggak disarankan sih karena arahnya sudah mulai turun kalau begitu. Meskipun mungkin ada teknik rebound jangka pendek ya, tapi arah besarnya sudah mulai turun biasanya. Oke. Terus MBMA, kalau saham MBMA gimana? Ini juga sideways deh. MBMA kayaknya coba cek. MBMA ya. Nah ini sideways-nya udah lumayan. Dan dia di bawah. Sebenarnya ini masih bearish ya, cuman posisi harganya lagi di support. Belum sih. Ini sih masih wait and see untuk sekarang. Paling kita lebih aman ya tunggu dia break resistance terdekatnya aja di 555. Ya, jadi sekarang masih wait and see dulu nih. Belum kelihatan apakah dia mau ke support atau lanjut naik nih. Terus di sini ada nanya mengenai kepik sama games. Kepik sama games ya. Oke. Untuk Capex sendiri sebenarnya trennya masih bullish, cuman pergerakan harganya ini terlalu volatile ya. Iya. Artinya untuk saat ini masih terlalu beresiko untuk entry. Lebih aman tunggu dia break 202. Apalagi sekarang harganya masih bergerak di bawah garis MA ya. Takutnya masih lanjut turun nih kalau masih di bawah MA. Bisa ke 164 ya kurang lebih. Oke. Ya, karena mungkin naiknya udah tinggi juga ya, jadi indeksnya juga udah tinggi sekali, jadi belum ada koreksi juga di indeks, makanya mungkin agak tunggu dulu kali ya. Nah kalau ini sama tadi apa ya, Saratoga strategi ya. Oh iya, gamesnya belum dijawab ya. Tunggu. Saratoga. Ya, Saratoga menarik karena masih uptrend yang pertama. Terus ini lagi koreksi dekat support, ada gap di 2330. Benar. Kita belum tahu ini apakah akan ditutup atau enggak. Kita bisa antisipasi kalau dia nutup terus mantul bisa buy. Tapi kalau nggak nutup langsung naik, kita tunggu dia break 2550 bahkan. 25. Mirip-mirip sama Adro sih grafiknya. Oke.
Nah, pertanyaan aku sih ya Rehan, apakah setiap gap itu harus selalu ditutup? Terus kalau memangnya ditutup kan nggak harus dalam waktu dekat juga ya, bener nggak kayak gitu? Betul betul. Jadi Ya, kadang kalau dia lagi bullish kan bisa ada gap up nih, ada beberapa case tuh saham buka gap up, kemudian dia koreksi bentar, tapi nggak sampai nutup gap. Abis itu dia lanjut tuh rally lagi tuh ke atas. Ada kan case kayak gitu? ya sering juga begitu. Jadi biasanya gap itu nggak mesti selalu ditutup sih. Itu cuman buat panduan kita aja. Iya. Kalau kita entry, ya di dekat-dekat gap itu boleh sebenarnya. Nggak mesti pas-pas di gap. Oke. Terus ini juga tadi nanya mengenai games itu kemarin koreksi ya, kayaknya bareng DSSA ya. Ya, gamesnya emang iya masih uptrend lagi koreksi. Cuman kita belum melihat ada tanda-tanda dia bakal naik untuk jangka pendek ya, karena masih di bawah garis MA. Ya lebih aman sih tunggu dia naik di atas 13.975 yang ini. Sekarang sih jangan dulu ya, karena takutnya koreksinya belum selesai. Iya. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai Medco. Iya. Ya, untuk Medco secara trennya ini masih bearish ya, cenderung sideways sebetulnya. Cuman untuk jangka pendek mungkin akan ada potensi rebound ke resisten terdekat di 1310 ya. Apakah ini menarik? Sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk entry, tapi kurang menarik karena potensi kenaikannya nggak begitu tinggi, terus trennya juga masih sideways. Tapi kalau mau coba ya boleh di buy, terus TPC 1310, SL-nya nanti di 1220. Bisa, cuma menarik sih sebenarnya. Kurang upside-nya itu kurang menarik ya. Betul. Dan memang kayaknya sementara Medco nggak begitu ada story juga deh. Tadi ada yang nanya BBTN. Sebenarnya BBTN itu kemarin udah naiknya cukup lumayan ya. BBTN ya. Iya, BBTN trennya udah sangat berubah nih, jadi bagus banget nih. Bagus, ini masih uptrend, cuman ya kalau posisi harga sekarang ini nggak ada pijakan untuk entry. Paling kita tunggu dia koreksi atau konsolidasi dulu. Nanti setelah konsolidasi ya kita lihat apakah ada polanya apa enggak buat entry ya. Kalau koreksi juga koreksinya ke area support baru kita entry. Jadi kita wait and see dulu untuk tapi kalau misalnya udah punya mungkin hold ya, ini kelihatannya let the profit runs ya. Udah punya. Tergantung strateginya ya. Kalau mau swing trade bisa TP karena ada resisten di sini. Tapi kalau mau trend following di hold terus saja, paling nanti dijaga trailing stopnya. Kalau sekarang sih trailing stopnya masih di atas MA, masih di 14.15. Oh iya, dia kan nanya gini, Pak boleh bahas BBTN, apakah akan spike bullish seperti tahun 2018 mengingat CH itu apa tadi singkatannya, butuh waktu 5 tahun sejak 2020 hingga 2024. Oke. CH-nya sudah terjadi sebenarnya di sini di 1290. Terus ini sudah bullish ya. Banget. Paling next targetnya ya dengan resisten ini 1610, karena kan kita lihat sekarang belum ada tanda-tanda pembalikan dia akan turun, jadi ya masih aman. Terus sementara kalau dia akan terjadi CH yang bearish ya di 1360 ini masih jauh. Kemudian ada juga ini BRMS, gimana pandangan tentang BRMS, tentang smart money konsepnya? Berarti pakai smart money konsep. BRMS berarti kita sekarang lihat market structure-nya lagi bullish ya. Terus kita lihat sudah terjadi breakout structure BOS-nya karena sudah sudah tembus higher high, tapi kita cari order block-nya ada apa enggak.
order blocknya sih nggak ada ya. Kamu ini Terus juga nggak lihat volume juga ya kalau pakai smart money concept? Hmm. Kadang bisa pakai juga kalau lagi live market, karena kan kita bisa lihat awal-awal itu ada pergerakan harga impulsif. Volume juga naik, sekarang sih nggak belum butuh. Oke. Kalau ini sih, kalau dari SMC nggak ada order block, nggak ada SMC, nggak ada imbalance, jadi mungkin kita akan skip. Kita lihat nanti koreksi setelah dia breakout structure, apakah nanti akan ada imbalance baru apa enggak. Ya, tapi kalau secara market structure-nya sih masih bullish, masih bisa lanjut naik gitu. Terus ini ada komen yang bisa kamu tanggapin, kayak dia komen kalau pakai metode ini rasanya bakal banyak ketinggalan kereta. Betul. Benar? Betul, tadi kan kita udah di conclusion-nya kan tadi salah satu kekurangannya kita akan banyak ketinggalan kesempatan untuk entry karena kita hanya memanfaatkan order block dan imbalance untuk entry-nya. Makanya tadi lebih baik ini metodenya dikombinasikan dengan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ada misalkan chart pattern, bisa pakai indikator gitu kan. Jadi sebaiknya dikombine. Ini cuma buat menambah strategi kita aja. Iya, nambah ilmu juga. Jadi at least kita ngerti nih ada konsep yang gini yang kita juga bisa jadikan pelengkap ya. Bukan jadi satu-satunya metode trading kita gitu. Betul. Nah, oke, nanti kita jawab dulu yang di sini. Kapan kita menggunakan SMC analisa saham Indonesia? Apakah ada kriteria cara screening untuk menggunakan SMC? Ya, untuk SMC sebenarnya kenapa kita jarang lihat di saham Indonesia ya? Karena terkait masalah likuiditasnya juga. Karena kalau ini populer di trading di pasar forex karena likuiditasnya kan di sana kan lumayan besar ya, cukup besar. Karena sedangkan di Indonesia nggak semua saham yang likuiditasnya besar. Makanya untuk screeningnya minimal kita tradingnya di LQ45 dulu. Nah, nanti setelah itu kita baru screening lain lagi ya. Untuk masalah market structure-nya kita mesti backtest lagi kira-kira cocok apa enggak ini untuk SMC atau enggak. Jadi perlu analisa lebih lanjut sebenarnya. Oke, terus kalau saham Asri bagaimana? Kebetulan kemarin Asri habis ada rebalancing tuh. Rebalancing ke bawah. Ya. Asrinya sih masih uptrend sebenarnya, cuma sekarang lagi koreksi aja. Terus ada support di 224 ya. 224. Sama sini ada demand zone-nya juga, imbalance di sini. Ya paling kalau mau entry ya bisa tunggu di dua area ini ya, entah di support MA atau di imbalance-nya yang ini. Jadi nanti ini salah satu contoh kita combine-nya ya, metodenya. Tinggal kita tunggu nanti dia mantulnya di area mana, ini yang ini. Ya mungkin kalau yang kemarin nggak sempat beli waktu rebalancing, kayak aku tuh pengen beli tapi kalau lupa, terus keburu ketutup kan marketnya, udah keburu ngantriannya udah tebel. Nah mungkin hari Senin itu kita masih banyak gonjang-ganjing ya, karena market capnya besar itu kita nggak tahu bagaimana. Kalau misalnya ada koreksi mungkin ini kita bisa dapat di harga mungkin bisa. Kadang-kadang aku suka gitu Rehan, jadi aku takut nggak dapat barang nih, jadi 224 aku nitip sendal dulu dikit gitu, misal 10% atau 20% dari total yang ingin aku beli nih. Nah tapi dia turun lagi di area yang kotak itu, mungkin baru beli agak banyak, tapi ternyata dia gagal naik, baru stop loss mungkin di 200 kali itu. Ya memang bisa seperti itu ya, kita nitip sendal dulu karena kita kan misalkan tahu nih arahnya masih naik ya, apa kita sendal dulu. Terus juga kalau kita mau nambah lagi di sini ya kita pastiin dulu nih kira-kira kalau kena stop loss ya masih sanggup apa enggak nih kita untuk cut loss-nya gitu. Ya tetap pertimbangannya money manajemennya juga diatur sih. Dan kita memang udah plan dari awal nih, bukannya ntar kita beli di sini terus sampai ke bawah kita bingung nggak tahu mau ngapain. Udah kita tentuin dulu. Oke, terus Tekim bagaimana? Tekim, untuk Tekim ini masih bearish. Kemungkinan besar masih akan lanjut turun di bawah 7.100, jadi jangan masuk dulu ya. Kecuali nanti dia naik di atas 75 ini mungkin baru oke. Sekarang sih arahnya masih turun nih.
Belum ada tanda-tanda dia bakal naik juga. Oke, terus ini juga ada yang bilang gini, tolong dibahas liquidity juga Pak Rehan, nanggung ketinggalan satu topik. Iya betul, emang agak nanggung. Cuman ini sengaja mungkin next ya. Boleh, Karena liquidity agak kompleks dan ini banyak jenisnya juga. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mungkin. Nah, makanya nanti ini dipantengin, nanti kita akan undang lagi Mas Rehan karena memang kita ada kerja sama BRI dan Reksa untuk secara mengedukasi, kemudian buat teman-teman yang buka rekening. Jadi nanti kita akan minta Mas Rehan untuk memberikan edukasi lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana mengetahui saham yang mau capai arah? Susah kali, mesti lihat settingan bid offer kali ya. Kalau tahu saya juga mau tahu itu caranya. Nah, iya, susah. Terus apa sih? Nah kan ini nanya, tapi sekarang susah juga. Ada si Pak Abdul Rahman nanya, kalau kalau case ini dipakai buat short sale, masalahnya nanti di short sale yang akan dibuka nanti terlalu banyak ketentuannya. Satu, brokernya yang apply hanya broker yang apply baru boleh. Terus kalau nggak salah itu dia ada 10% daripada market cap atau apa yang boleh di short gitu loh. Jadi kalau itu 10% udah kepake, misalnya ada nasabah lain yang udah pakai 5%, nasabah lain 2%, kita sisa 1%, kita cuma bisa nge-short 1%. Jadi nanti mungkin pembahasan itu kalau memang short sale udah diberlakukan, baru kita akan bahas bagaimana technical untuk short sale kali ya. Kalau sekarang kayak percuma gitu, karena belum kepake, dan konsep short sale di Indo ini terlalu banyak batasan-batasan, jadi kayak percuma juga untuk kita belajarin sekarang. I think it's too early sih. Terus dia nanya untuk time frame-nya berapa, daily ya itu ya? Yeah. Kalau untuk saham Indonesia lebih baik minimal daily. Karena kita nggak pakai di bawah daily untuk saham Indonesia karena likuiditasnya juga terlalu kecil ya. Jadi pergerakan harga di bawah time frame daily itu kurang bagus sih kalau kita lihat. Terus kalau dia nanya, kalau imbalance sebagai resistance bisa nggak? Bisa, kalau dia trennya turun, jadi tinggal dibalik aja nanti. Nah, gitu. Terus apakah kita bisa menentukan order block itu menjadi support yang kuat, jadi nggak akan tembus? Jika order block tersebut tembus, maka akan terjadi CHO. Iya, betul. Ya memang order block itu memang berlaku sebagai support juga. Support bisa jadi support yang kuat juga, asalkan tadi unsur-unsur tadi terpenuhi ya. Dia ada imbalance-nya, dan setelah ada imbalance ada breakout structure. Itu baru kita bisa bilang support yang kuat. Kalau tembus itu ya jadinya cocok karakter, jadi bearish. Betul. Terus kalau nanya, kalau saham Inco sama NCKL bagaimana? Ya, Inco sebentar ya. Inconya masih sideways ya, cuman kalau kita lihat trennya masih sideways ya, masih belum menarik. Kecuali dia nanti berhasil naik di atas 3840, ini baru oke. Sekarang mendingan di wait and see dulu. Tunggu dia breakout baru bisa entry ya. NCKL satu lagi. NCKL ini masih bearish, cuma lagi rebound. Reboundnya masih ketahan resisten MA20. Jadi kalau mau entry jangan dulu, karena takutnya masih ketahan resisten dan masih bisa lanjut turun. NCKL-nya dulu deh. Ya, cuman NCKL kemarin ada keluar berita ya untuk NCKL, MBMA dan Harum, kabar moratorium proyek nikel baterai EV itu menguat. Jadi ini 3 saham yang bisa diuntungkan oleh kabar moratorium yang akan dilakukan pemerintah untuk mencabut insentif bagi proyek HPAL baru nih. Jadi nggak tahu ya, kadang-kadang saham itu kan sensitif sama berita. Nah kemarin makanya mungkin karena keluar berita itu saham ini jadi agak rebound, termasuk termasuk Harum juga kemarin ada ini kan. Nah sekarang coba liatin ya Mas Rehan, untuk Harum, apakah Harum juga ngikut nih kayak polanya NCKL karena ada berita ini? Ya, untuk Harum sideways ya.
Kalau Harum sih secara trennya masih oke, ini masih bullish ya. Mm-mm. Terus posisi harganya masih di atas MA dan ini kayaknya akan ada mantul dari support MA ya. Iya, iya that's why. Kayak menarik. Tinggal ditunggu aja nih, breakout 1385 oke, paling targetnya bisa sampai 1540 di dekat resisten juga. Oke. Nah, kalau udah ngomongin Harum, mungkin kita sekalian lihat PTBA kali ya. Karena kemarin PTBA tuh naiknya lumayan besar nih. Dan PTBA memang ada berita. TBA kita udah TP kemarin ya teman-teman di BRI. Terus untuk entry sekarang sebenarnya masih ada potensi, tapi udah kecil ya potensi naiknya di 2980. Kalau untuk entry sih belum dulu, paling ke siap-siap take profit aja nih buat yang belum jualan. 2980 ya. Tapi ini ada berita Mas Rehan nih. Jadi kenapa PTBA naik? Ada rencana pemerintah itu membentuk badan tarik untuk iuran batubara atau mitra instansi pengelola. Kalau itu sampai udah desain, itu akan sangat positif untuk PTBA yang memang dia banyak supply ke PLN. Jadi kayak yang dulu kalau kita pernah dengar ada berita Blue itu kayak insentif buat yang DMO-nya gede. Nah, ini rumornya udah desain. Nah, kalau misalnya ternyata ini bisa membawa katalis positif untuk PTBA nih. Nah, kalau misal 2980 di break itu kira-kira bisa ke berapa ya? Karena ini ada berita gitu. Kalau nggak ada berita cuma kenaikan batu bara, mungkin kita boleh siap-siap profit taking, antisipasi misalnya ternyata berita ini membawa katalis yang positif. Nah, itu kira-kira bisa jauh? Iya. Ini kan 2980 ini kan cuma target untuk swing trade ya. Benar. Artinya kalau misalkan dia ketahan di situ ya ketahannya tuh jangka pendek aja. Sedangkan kalau lihat trennya kan ini masih bullish. Setelah dia mungkin dia masih akan lanjut naik lagi, itu masih ada kemungkinan. Paling next targetnya ya 3150 itu resisten yang perlu diperhatikan tuh, resisten berikutnya di situ 3150. Oh oke. 3150 ya. Lagi arahnya masih bullish. Iya, dan ini nggak tahu deh kemarin volumenya gede nggak sih, kayaknya gede ya. Memang sih kalau kita lihat karakternya PTBA, dia kalau naiknya tinggi kadang 1-2 hari masih lanjut baru habis itu profit taking sih. Nah terus oh ya ini ada juga mana sih, Bank Mandiri, BBRI dan BBNI. Sebentar, bank apa? Bank tiga bank BUMN, Bank Mandiri, BBNI sama BBRI. Dari 3 bank itu yang paling bagus yang mana ya? Sebentar ya. Untuk BMRI-nya belum, karena masih ketahan resisten 7.500. Memang masih uptrend, tapi jangka pendek akan ada potensi koreksi dulu. Mungkin support terdekatnya 7.225. Jadi dipantau dulu aja, kalau dia mantul ya oke. Sekarang belum kelihatan sih. Terus untuk BBNI ya. BBNI juga ini masih bagus, masih ada potensi lanjutkan penguatannya ke 5975 sampai 6075. Paling posisinya aja ini agak nanggung kalau mau buy ya. Iya. Support soalnya. Paling kalau udah punya jaga aja stop lossnya di sini 5.300 untuk sementara, nanti kita lihat lagi kalau ada support baru tinggal diupdate ya. Next targetnya bisa 5975 sampai 6075. Terus BBRI. Yeah. BBRI juga ini sudah mencapai target 5.500, makanya dia koreksi ya. Next targetnya di 5625 karena ada gap di sini. Kemungkinan akan ditutup. Makanya ini kita lihat dulu nih, kayaknya dia mau koreksi dulu baru setelah itu nutup gap. Kalau dari 3 bank itu yang paling menarik yang mana Mas Rehan? Misalnya antara BBNI dengan BBRI. Sama BNI. Secara teknikalnya ya. Iya. Karena kalau BMRI masih ketahan resisten, masih takutnya masih lanjut turun. Yang masih bullish BBNI, BBRI. 2 itu ya yang menarik ya. Iya, bullishnya masih oke. Oke. Terus oh ya nih kebetulan di chat terakhir ada naik Petro sama Cuan.
Duh, Petro sama Cuan dia nanya mau average di berapa ya. Nah ini tergantung brandnya beneran. Iya. Kita juga bingung karena ini satunya ada berita aneh-aneh ya, yang lain ikut deh. Terus Petro sama Cuan itu kan agak tipis ya bid offernya. Jadi kalau ada yang panik tuh gampang turun, yang panik beli juga gampang naik. Jadi ini bingung juga sih. Nah ini chartnya gimana? Paling kalau secara teknikalnya ya, sebenarnya Petro ini masih menarik karena masih uptrend. Terus ini koreksinya juga sudah nutup gap di 10.750. Sebenarnya menarik ya, cuman karena sekarang volatilitasnya lagi tinggi, jadi kita nggak tahu nih next candle-nya bakal bagaimana. Paling mau tetap manfaatkan ini untuk entry, nanti dijaga aja stop loss-nya di low terdekat 10.425 gitu ya. Ini itu masih bisa. Terus nanti targetnya ya paling di resisten terdekat. Kalau misalnya worst case skenario 10.425 itu ditembusin, berarti nextnya itu di 9. Nextnya ya di sini ada apa namanya, ada order block di sini. Oh, oke. Nah, ini 9.100 sampai 8.550. Nah kalau misalnya belum punya, menurut aku itu di area blok itu sangat menarik loh. 91 sampai 85 karena itu ketahannya cukup lama tuh di situ tuh. Oh, terus tadi apa Cuan ya? Satu lagi Cuan. Iya. Ya, kalau Cuan, nah ini sebenarnya kalau secara teknikal kurang menarik karena arah trennya bukan naik ya, malah ini masih cenderung mengarah ke bearish ya. Sideways-nya juga sudah tembus support 7250, jadi ya hati-hati deh kalau untuk Cuan. Takutnya bisa lanjut ke support berikutnya di 6625. Cuan nggak dulu. Nah ini pengalaman juga buat teman-teman kalau mau beli, kadang-kadang kan kita suka beli dua ya, Cuan, Petro, paket kita beli. Nah kalau ada kejadian berita kayak kemarin itu kan di luar nalar gitu kan, mana ada saham yang udah masuk kok bisa kayak berubah gitu keputusannya. Ini repotnya sekali yang satu turun juga narik yang lain turun. Agak ini juga ya, pengalaman juga lah buat kita. Aku juga kalau beli kemarin juga suka beli langsung kayaknya Petronya naik, Cuannya next gitu kan. Sering sekali gitu. Nah ternyata kalau lagi ada berita yang pusing juga langsung kena dua-duanya sih. Lebih aman diversifikasi makanya. Iya sih, pengalaman aja sih buat kita. Pilih salah satu yang terbaik aja lah. Jadi misalnya Petro chartnya lebih bagus, udah di Petro aja, udah fokus. Kalau mau Cuan boleh, tapi day trade. Misal beli pagi jual sore. Kalau gagal cut, kalau bagus take profit. Jadi nggak pegang terlalu banyak barang yang sama, apalagi yang kayak kakak adik ya, kita bilang kayak kakak adik gitu, satu ngikut. Terus dia ada juga memang kalau kemarin kan CPO itu rata-rata bagus ya, karena memang ada berita yang levinya itu disederhanakan. Nah ada yang nanya juga DSNG sama TAPG. Kalau dari CPO kayaknya aku nggak lihat DSNG sih, TAPG kemarin kayaknya ya DSNG sebenarnya masih uptrend yang pertama ya. Terus kemarin bagus karena sempat breakout nih, tapi ternyata close-nya masih di bawah resisten 850. Ya, jadi ya masih wait and see dulu sih untuk kalau mau entry ya. Kalau dia breakout lagi 850 ini baru oke. Malah kalau dia breakout itu kita lebih berani masuk ya Rehan, karena lebih konfirmasi melanjutkan kenaikannya ya. Betul. Oke. Kalau TAPG kayak mirip deh. Oh dia lebih strong karena memang dia paling diuntungkan, dia di upstream. Salah satu yang diuntungkan dari kebijakan kemarin. Kalau TAPG sebenarnya udah agak tinggi gak sih? Betul ini udah agak tinggi. Iya makanya aku ragu-ragu kemarin tuh nggak. Jauh juga dari support MA-nya, takutnya masih ada koreksi nanti. Jadi nggak dulu sih TAPG-nya. Yang menarik menurut aku daripada untuk saham-saham CPO yang kelihatannya ada flow masuk itu kelihatannya di LSIP loh. LSIP. Yang makan itu lumayan kelihatan gitu rakusnya gitu loh. Kalau TAPG mungkin udah rally dulu ya, jadi kayak udah kayak kehabisan napas.
Gimana kalau ini? Ini bagus kok. Ya kan, Ini bagus kan? apa namanya sudah breakout bullish harami di sini. Mm-mm. Terus terus ini ada potensi lanjut bullish lagi. Next targetnya ya 1080 sih selagi dia masih bullish untuk LC. Mhm. Sih oke. Nah, Ali juga sebenarnya menarik, tapi Ali tuh kemarin kena downgrade dari FTSE yang mid cap turun ke small cap, jadi nggak bisa gerak kenceng gitu. Nah, tapi ini juga menarik, cuman atasnya makanya ada candle kayak jarum gitu kan, di atas ada yang Masih jualan. konsisten ya. Tapi ini menarik ya? Sebenarnya ini masih menarik. Karena ini udah mantul dari balance-nya, terus masih ada potensi juga ke 6975 kalau dia berhasil breakout structure yang ini. Kalau sekarang kan belum breakout ya, jadi ya dipantau dulu aja. Next targetnya 6975. 6975. Oh, ya CPO menarik sih, satu under own, jadi banyak orang yang atau fund atau asing itu udah nggak punya. Asing memang kan dianggapnya ini kotor, kagak ESG, tapi fund lokal juga nggak banyak yang punya. Kalau memang dengan adanya kebijakan kemarin Levy, terus dia bisa memperbaiki atau menambah potensi keuangan profitnya dia, kalau resultnya bagus balik ke fundamental, orang bisa masuk sih. CPO menarik sih. Kemudian ada juga yang nanya mengenai SSIA nih. SSIA ya. Sebentar, SSIA ini masih uptrend. Cuman kita takutnya masih ada potensi koreksi lagi ke support MA. Nanti kita tunggu aja ya. Kalau misalkan dia masuk ke area MA 20 sini boleh entry. Sebentar. Atau bisa tunggu dia naik di atas 1400 ya. Jadi di dua area itu breakout 1400 atau mantul di 1275. Si bagus masih uptrend. Oh iya, kita mungkin nanya ini deh, LPKR deh. LPKR tuh sebenarnya kan menarik kan, karena dia habis jualan silo, terus dapat dana yang lumayan dia buat bayar utang. Nah kemarin habis naik kenceng, tapi kan koreksi nih. Kita mau entry lagi nih, kan kemarin Rehan udah rekomen nih, udah kena target. Nah kira-kira kalau mau entry lagi tuh masih bagus gak? Atau gimana? Iya, sebentar. Untuk LPKR next resistannya ada di 2125. Cuma untuk entry-nya sekarang candlestick-nya ini terlalu volatile ya. Jadi kita agak sulit nih mencari pola-pola candlestick-nya yang muncul apa. Jadi agak sulit juga nih nyari pijakan buat entry-nya. Paling ya kita tinggal tunggu aja dia stabil dulu, minimal sideways dulu. Nanti di situ kita baru tentuin entry-nya. Ya paling nanti kalau sideways pun di area kotak ini. Nah iya, kayaknya di area kotak. Di area kotak itu kayak menarik ya untuk mungkin masuk dikit dulu. Kalau misal ternyata dia jebol ke bawah, langsung kita cut sih kalau misalnya. Tapi kalau dia misal melanjutkan penguatan, lumayan kan, berarti kita udah dapat barang yang modal bawah tinggal di average up aja ya. Betul. Karena ceritanya emang menarik, cuma sekali lagi grupnya memang bikin orang agak takut sih. Oke, terus oh iya, kemarin juga ada saham yang menurut aku agak di luar dugaan sih rally-nya. Asus itu kan biasa abis keluar berita SSG-nya bagus, kadang profit taking, tapi ternyata kemarin tuh lanjut nih. Aku tuh sebenarnya beli waktu dia merah. Biasa kalau SS itu beli pas merah, tapi di luar dugaan ini 4 hari loh hijau terus. Ya, Aces ini kita udah rekom nih kemarin. Bener. Di BRI. Bisa kita udah rekom, nah TP2 di 880. Udah ATP sih sebenarnya. Iya. Cuma secara teknikal masih oke karena masih uptrend ya. Paling tinggal tunggu aja nanti dia koreksi atau dia mulai sideways dulu. Ya, next targetnya paling di area resisten berikutnya 975. Cuman tunggu dia sideways dulu. Iya, biasa kan lihat deh candlenya itu hijau merah, merah, hijau. Biasa tuh ada merahnya, cuman tumben ini untuk yang kemarin itu bisa 4 hari itu hijau gitu loh. Which is agak jarang ya, mungkin
marketnya lagi bagus, terus ya candle-nya lagi bagus, terus ada berita juga dia punya data penjualan tuh bagus sih. Tapi aku lagi nunggu dia untuk koreksi lagi 820 ya mungkin kalau buat entry ya. Ya bisa kurang lebih di area itu 800 sampai 820 bisa. Oke. Bagaimana cari titik profit taking katanya. Ini yang susah. Sebenarnya profit taking ya kadang balik ke kita nggak sih? Kadang juga di grup kita suka ini ya, kita kasih kayak Mas Rehan kan ada TP1, TP2. Nah sebenarnya kalau TP1 udah kena kan arahnya TP2, tapi kan profit taking balik lagi nih ke kita. Kayaknya aku udah puas deh, TP1 udah cukup gitu. Sebenarnya kan bebas kan ya kalau mau di TP1 gitu kan, tapi kalau udah mau nunggu spekulasi TP2 juga nggak masalah, tapi trailing stop gitu, kena yang ternyata dia nggak nyampe, dia koreksi. Bener gak sih kayak gitu konsepnya kalau TP? Bener. Apa namanya, TP1 tuh, TP1, TP2 itu tuh tergantung kita mau TP-nya di kemana ya. Tapi kalau kita misalkan memang masih yakin arahnya masih naik, ya TP sebagian dulu aja di TP1, nextnya di TP2. Iya, nah itu sisanya TP trailing stop paling itu. Iya. TP balik ke kitanya rela atau kitanya serakah apa enggak nih. Soalnya kan kemarin aku sharing dikit ya, ada pengalaman dari temen, dia ini pegang brand, jadi waktu brandnya turun, dia nanya, aduh nih gimana brand, waktu yang pertama yang masuk FCA itu, jadi udah cuan ternyata masuk FCA. Nah ternyata brandnya itu, kita belum bahas brand juga ya, sekalian kita lihat technical chartnya ya. Nah ternyata dia udah cuan banyak tuh kemarin tuh, kagak dijual juga, tau-tau masuk ke berita yang mengejutkan itu ya, yang nggak pernah kejadian itu. Nah kalau kayak gini bagaimana jualannya secara teknikalnya? Ya. Secara teknikalnya gimana ya, ini udah tembus support ya, 975, terus next supportnya di 7750, 7775. Nanti di antara support ini kita lihat dulu aja ya, apakah dia akan mantul apa enggak. Sekarang sih ada balance-nya di sini. Kayaknya ini udah ditembus juga. Iya. Ya nggak ada apa-apa lagi sih di sini, paling wait and see dulu aja deh. Ini agak sulit tebak soalnya pergerakannya lagi volatile. Iya. Berarti kalau yang mau entry juga mesti tunggu dia stabil dulu ya di harga tertentu, baru kita lihat arahnya apakah dia udah mau mantul naik atau dia akan ke bawah ya. Si high risk nih sekarang. Iya, jadi ya kalau yang punya ya udah. Cuma beritanya juga agak aneh sih. Yang aku bilang saham udah masuk FTSE kemudian bisa di-review dengan alasan yang katanya 4 pemegang sahamnya terindikasi sama lah. Kemarin waktu masuk emang nggak tahu, terus kok bisa tahu itu sama, tahu dari mana gitu kan. Jadi agak takut juga, takutnya tiba-tiba ternyata FTSE-nya salah gitu, ntar di cancel, mati lah itu juga kejar-kejaran. Aduh pusing, banyak banget nih drama FTSE. Lama-lama kita bukan mempertanyakan brand, kita mempertanyakan kredibilitas FTSE-nya nih. Kan kemarin udah dibilang tanggal 9 kalau tidak ada review lagi berarti semua yang masuk udah pasti. Bisa ada dia yang mereview lagi. Jadi kita mempertanyakan kredibilitas FTSE-nya. Kalau brand kita nggak usah tanya lagi lah. Emang company-nya ada, company-nya berjalan, walaupun secara valuasi mahal ya, banyak company mahal juga, tapi ya aman-aman aja gitu kan. Aduh, mungkin kita akan jawab satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke technical review dari Mas Boy. Apa ya, mungkin deh ini ada yang nanya Telkom ya, Telkom aja lah kita mungkin bisa. Kalau naked shot nggak bisa di Indonesia, itu nggak bisa naked shot itu, aduh. Telkom ya? Iya. Oke deh, sama satu lagi deh, agro deh, karena berisnya udah kencang agronya. Telkom gimana ya, menarik gak? Kayak mau nge-break nih. Telkom secara trennya sih udah mulai naik ya, menarik sih sebenarnya. Kan ini udah mulai breakout 3150. Di
Ditunggu aja, nanti next targetnya 329, 3280. Selagi dia masih di atas support 3000 sih masih aman ini. Di hold ya. TLKM-nya. Terus jadi satu lagi agro ya. Iya. Tadi katanya ada yang nanya kalau Telkom pakai SMC gimana tuh? Banyak itu Kalau Telkom SMC dari market structure-nya sih bullish, sudah bullish. Cuman untuk area order block-nya belum kelihatan di sini. Kecil ya. Paling kalau ada imbalance pun juga Kecil. Ini Iya ada itu. sih. Iya segitu. Nah, imbalance di sini. Ya, kurang lebih di sini ya. Paling nanti kalau koreksi diperhatiin aja di situ mantul. Mantul apa enggak? Ini juga bertepatan sama MA sih. Benar-benar. Support juga itu. Nah, mungkin kalau yang belum punya boleh manfaatkan beli di daerah situ tuh. Karena kan ya mungkin kan indeks kan memang tinggi, jadi potensi koreksi itu kan kemarin kan udah minus berapa cepet ya. Mungkin biasanya tuh suka lanjut tuh koreksinya. Nah, kalau kemarin bener kan minus. Nah, itu boleh tunggu di area situ ya, Rehan ya. Bisa. Gitu minus 163. Sama apa agro ya? Agro sebenarnya settingannya udah mau jalan, cuma kemarin tuh ada rebalancing, jadi membuatnya ketarik turun lagi sih. Betul. Jadi kemarin udah naik sebenarnya, cuma koreksi lagi ya. Iya, ada paling rebalancing. Hati-hati aja nih kalau misalkan turun di bawah 260. 258 ya. Di sini kan ada support. Tembus itu mungkin dia bakal turun dulu. Jadi mesti hati-hati, diperhatikan aja kalau udah punya stop loss-nya di 258. Kalau mau entry, tunggu dia mantul di 273 ya. Naik di atas ini, mungkin bisa nanti dipertimbangkan untuk di-buy. Oke, dimana agro sendiri juga ada program buyback sama dia kan digital bank. Jadi kemarin tuh beberapa digital bank kan memang ada kenaikan. Oke, mungkin aku izin share screen ya Rehan untuk technical dari IE. Oke, bentar. Oke, untuk technical minggu depan. Disclaimer kayak biasa. Nah, IHSG kalau bullish skenario-nya bagaimana? Dia koreksi dan akan tes support uptrend line di 7.700. Jika bertahan level tersebut akan mengkonfirmasi higher low dan melanjutkan rally menuju target inverted head and shoulder pattern di 8.080. Tapi kalau misalnya bearish, IHSG kembali membentuk all time high di 7910. Indikator MACD itu udah menunjukkan atau mengkonfirmasi dead cross. Koreksi berlanjutan akan tes support di pasar yang jika terlewati akan membuka potensi koreksi yang lebih jauh di 7563 hingga 7456 parabolic SAR. Nah, untuk rotasi sektornya yang weekly yang improving itu ada IDX Tech, IDX Trans, IDX Industry, dan Finance. Dan yang leading itu saat ini masih di cyclical sama prop. Yang agak koreksi adalah energi, kemudian health. Energi mungkin karena ada banyak tuh saham-saham batu bara yang market cap-nya gede. Dan yang lainnya ada basic, infra, dan non-cyclical. Dan yang untuk daily-nya itu yang di improving ada health, non-cyclical. Yang leading ada di apa sih, ini nggak kelihatan deh. Finance, prop, ini yang di atas aku nggak kelihatan. Terus yang turun ada di weakening, cyclical, dan yang lagging ini banyak basic, industri, energi, sama apa sih tuh nggak kelihatan, numpuk. Yang finance ya kebetulan memang kalau koreksi ini boleh dipantau. Untuk IDX Finance, improving yang daily itu ada BBKP, BBHI, Agro, itu masih ada di improving, ada BFIN, BBRI, Bank CIC. Kemudian yang di leading ada Saratoga, ada BNBA, ada Arto, ada BNLI, BBYB, BBNI, Bank Mandiri. Tugu ini ada di bawah deh, di weakening, Penin Life juga di weakening, Penin Bank ada di weakening, dan BRIS juga ada di weakening. Yang lagging tuh ada Cevin, BANK, kemudian Bank Danamon, BTPN, Bank Niaga, PNBS. Kalau prop itu yang weekly, yang properti ada BES, ada APLN, yang Bukit Sentul tuh ke leading, BKSL, LPKR, ASRI, PANI, LPCK, kemudian ada Pewon.
BSDE dan KIJA. Yang weakening ada di MMLP, yang lagging itu banyak banget. Ada Duti, Pelin, MKPI, Metla, Puri, dan CTRA, dan DILD, dan BKDP. Kemudian untuk yang sama yang menarik, Mandiri itu break resistance jangka panjang 73, potensi double bottom menuju 77, potensi rally lanjutan menuju resistance up channel di 8100. Rekomendasi technical buy area bisa di 74 hingga 72, target 177, target 2 81, stop lossnya 71, tapi ya dia masih negatif. Kemudian ada L-shape ini koreksi dan bertahan di support sebelumnya menjadi resisten di 940. Potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom pattern di 1175. MA50 udah membentuk golden cross terhadap MA 200 hari. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 1040 hingga 990, target 11075, target 2 1175, dan stop loss 970. Kemudian ada Ali ini koreksi tapi dia tetap bertahan di poin B di 6250. Bertahan di poin B di 6250, maka Ali itu akan kembali rally menuju PRZ crab pattern di 8200. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 68 hingga 65, target 1 7075, target 2 82, stop lossnya 64. Kemudian ini ada Dewa ini koreksi dan rebound dari poin C di 63. Dia kenaikan berkelanjutan akan tes poin B di 73. Jika break poin B di 73, maka Dewa itu akan kembali rally menuju PRZ bad pattern di 89. Buy if break 73. Buy area bisa dilakukan di 73 hingga 65, target 179, target 289, dan stop lossnya di 63. Kemudian PTBA ini rebound dan break last high di 2850. Jika break level tersebut, maka PTBA itu berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom di 3060 dan last high di 3160. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 3000 hingga 29, target 1 3060, target 2 3160, dan stop loss 2850. Kemudian ada Alfamart atau kode saham AMRT. Ini break resisten konsolidasi 3030. Ini konsol panjang dan akhirnya dia berhasil break ya. Selama koreksi dan bertahan di atas 3000, maka AMRT potensi rally lanjutan menuju target rectangle pattern di 3630. Minerva ini trend score-nya udah 7 dari 8, dan rekomendasi teknikal untuk AMRT adalah buy area bisa dilakukan di 3250 hingga 3050, target 134, target 2 3630, dan stop loss-nya di 3000. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknikal dari IE. Untuk Mas Rehan, mungkin kita udah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman yang hadir di sini. Ya, mungkin closing statement-nya mudah-mudahan yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat ya. Terus juga sebaiknya jika ingin menggunakan strategi tadi ya, sebaiknya dikombinasikan lagi dengan strategi yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena kan kita untuk biar semakin banyak strateginya yang semakin bagus. Benar. Untuk menambahkan keyakinan kita ya di dalam trading. Nah, semoga yang tadi bisa menambahkan profit di trading kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih banyak untuk Mas Rehan dan BRI dan Reksa untuk hari ini yang udah mengedukasi teman-teman semua dan memberikan banyak pencerahan bahwa ini ada metode lain nih yang bisa kalian pakai sebagai pelengkap daripada trading kalian. Oke, mungkin gitu dulu. Terus hari apa minggu depan? Aku lupa deh. Ada NCKL akan hadir buat webinar kita minggu depan atau minggu depannya lagi, aku lupa. Jadi pantengin terus, kita akan terus belajar bersama-sama. Oke, gitu dulu ya. Thank you banget untuk yang udah hadir, dan Mas Rehan juga sekali lagi terima kasih, BRI dan Reksa juga. Dan kalian yang mau buka rekening, jangan lupa kalian bisa buka nonton di YouTube kita di awal itu ada scan barcode, kalian tinggal scan, join BRI dan Reksa, dan kita bisa belajar terus sama Mas Rehan. Setiap hari Selasa ada screening bareng. Oke, gitu dulu ya Mas Rehan. Thank you ya, sehat terus. Thank you so much. Ya, terima kasih. Terima kasih.